Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki hari-hari Pentakosta dan kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada, dan kita akan mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin dengar renungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara sebelum kami beraktivitas Tuhan. Dan kami tetap memandang Tuhan sebagai Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau hidup, Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan, saya dengan tema yang hari-hari ini kita akan dengarkan, yaitu mengenai penurunan kuasa Roh Kudus. Jadi firman Allah saat ini berjudul Jangan Tinggalkan Yerusalem. Pentingnya menunggu janji Bapa
yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Kita akan baca dulu Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Allah katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kita tahu persis setelah Yesus disalib dan dia berada bersama dengan murid-muridnya 40 hari. Kalau kita melihat di dalam Kisah 1 ayat 3, selama 40 hari. Setelah kebangkitannya, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kepada murid-muridnya, dia berbicara, bahkan dia mengajak, marilah kita sarapan. Nah, setelah 40 hari, Yesus selalu menampakkan kepada murid-muridnya. Bahkan setelah Yesus makan, berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka itu? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. 3 kali itu, saudara. Dan saat itu Petrus menundukkan kepalanya. Dan kita percaya ketika Tuhan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita percaya Yesus hidup, Yesus bangkit. Dia tidak mati seperti yang diberitakan orang-orang, tetapi dia bangkit, dia hidup dan berkuasa. Oleh karena itu Tuhan berpesan, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, tunggu di loteng Yerusalem. Bahkan firman Allah katakan tadi, jangan meninggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Biarlah kita menunggu janji yang Bapa berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana arti daripada Yerusalem, selain dia ibu kota dari Israel, dia adalah artinya pemilik atau pondasi kedamaian ganda. Bahkan dikatakan, mengatakan bahwa Yerusalem artinya itu adalah kesetiaan dan kekudusan. Kesetiaan dan kekudusan. Yesus menjanjikan, ya, apa yang dijanjikan Yesus, apa yang ditunggu sebagai janji yang Tuhan mau berikan. Firman Allah katakan, Yohanes 14 ayat 15 dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan janjikan penolong kepada kita semua. Maka Tuhan katakan, tunggu di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kita tunggu janji Bapa, luar biasa. Dan tadi saya katakan Yerusalem artinya adalah kesetiaan dan kekudusan. Kita perlu Roh Kudus dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita diminta jangan tinggalkan Yerusalem. Dan kita menunggu janji Bapa. Firman Allah katakan yang pertama-tama kesetiaan. Arti Yerusalem kesetiaan. Tuhan minta saudara dan saya setia menunggu janji Bapa. Bahkan di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih dan sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita diminta Tuhan untuk setia menanti janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah arti daripada Yerusalem. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 22 katakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Puji Tuhan. Kesetiaan ini sangat penting buat saudara dan saya dalam menunggu janji Bapa. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dan perkataanmu dan tingkah lakumu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan. Allah minta tunggu di Yerusalem, tunggu. Dan Tuhan minta saudara setia dalam menunggu janji daripada Bapa. Di dalam kita menunggu janji Bapa, yang kedua firman Allah katakan adalah kekudusan. Tuhan minta saudara kudus. Jangan tinggalkan kekudusan saudara dan saya di dalam menanti janji yang Bapa akan berikan buat saudara dan saya. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 14, 16, dan 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yang kedua, firman Allah katakan, tunggu di Yerusalem. Tunggu, jaga kekudusan saudara dan saya di dalam menunggu janji Bapa yang Tuhan akan berikan. Karena kita percaya, firman Allah katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa yang Tuhan berikan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin melimpahkan kepada saudara adalah janji yang Tuhan berikan, Roh Kudus biar memenuhi hidup saudara. Karena Tuhan tahu Roh Kudus satu-satunya yang menolong saudara dan saya. Dan dia katakan bahwa Roh Kudus kalau turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Puji nama Tuhan. Kami percaya, oleh karena itu firman Allah katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan kesetiaan saudara kepada Tuhan, menunggu janji Bapa, bahkan menjaga kekudusan saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Puji Tuhan, kita berdoa, segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memenuhi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus